Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian, di mana pada video sebelumnya sudah dibahas teori dan contoh soal dari peluang suatu kejadian. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian untuk persiapan penilaian harian bersama. Oke, kita mulai saja. 3 buah uang logam dilantunkan sekali secara serentak. 3 buah uang logam dilantunkan serentak 1 kali. Peluang muncul paling sedikit 2 gambar. Paling sedikit 2 gambar. Oke. Kalau ada 3 uang logam, ya, koin itu kan ada bagian gambar kan ya, ada bagian gambar, kemudian ada bagian angka. Oke, kalau misalkan ini ada 3 koin, nah memungkinkan kan angka gambar, angka dan seterusnya. Nah ini ruang sampelnya kalau 3 koin itu berarti 2 pangkat 3. Ada 8. Kalau paling sedikit 2 gambar, jadi kalau misalkan kalian menggunakan minimal 2 gambar, itu berarti ada berapa kemungkinan? Minimal 2 gambar. Kalau kita bicara gambar berarti ada 3 kemungkinan atau 3 kombinasi 2. Kalau 3-3-nya gambar adalah 3 kombinasi 3 atau 3 kombinasi 0. Ada 1. Sehingga minimal 3 gambar. Jadi minimal 2 gambar, 2 gambar atau 3 gambar itu berarti ada 4. Sehingga peluang kejadian tersebut adalah banyaknya kemungkinan yang diharapkan dengan ruang sampel. Jadi jawabannya adalah 4/8 atau ada setengah. Dan ada setengah peluangnya. Bisa dimengerti? Jadi minimal 2 gambar itu berarti bisa 2 gambar, 1 angka tentunya sama 3 gambar. Itu ada 1 kemungkinan. Bisa dipahami? Oke, berikutnya. Dalam sebuah tas terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Bila diambil 3 bola sekaligus, maka peluang terambil bola berwarna merah semua. Oke. Misalkan ini ada sebuah tas atau sebuah kantong, di mana di sini ada 6 bola merah, katakanlah. Ini bola merah. Kemudian ada 4 bola putih. Ini ada 6, ini ada 4, gitu kan ya. Oke, diambil 3. Ambil 3 sekaligus. Kalau tanpa memperhatikan warna, maka itu namanya ruang sampel. Jadi kalau 3 sekaligus dari 10 tentunya. Berarti 10 kombinasi 3. Lalu pertanyaannya adalah peluang terambilnya semua bola warna merah. Ya, berwarna merah semua. Berarti N itu adalah 3 merah. Merah itu ada 6, diambil 3 berarti banyaknya kemungkinan kejadian terpilihnya 3-3-nya merah adalah 6 kombinasi 3. Nah, sehingga peluang adalah 3-3-nya merah, berarti perbandingan antara harapan dengan ruang sampel. Gitu ya? 6 kombinasi 3 adalah 6 kali 5 kali 4 per 3, 2, 1. Begitupun 10 kombinasi 3 berarti 10 kali 9 kali 8 per 3, 2, 1 ya. Jadi kombinasi itu adalah perbandingan perkalian bilangan
tertinggi dibagi dengan bilangan terendahnya. Kalau 3 ya 3 kali bilangan tertinggi dibagi 3 kali bilangan terendahnya. 3, 2, 1 sama antara atas dan bawah. Maka yang tersisa tinggal 6 kali 5 kali 4 per 10 kali 9 kali 8. 4 dibagi 4, 1. 8 dibagi 4, 2. 6 dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3. 2 kali 5, 10. Oke, berarti di atas tinggal 1. Di bawah adalah 3 kali 2, 6. Jadi peluangnya adalah 1/6. Jadi terpilihnya ketiganya warna merah adalah 1/6. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Dari 14 anak, 6 diantaranya putri. Akan dipilih 3 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih adalah 2 putra dan 1 putri. Oke. Jadi dari 14 anak, itu adalah 6 putri. Berarti sisanya 8 putra. Gitu kan ya? Ini akan dipilih 3 anak. Akan dipilih 3 orang. Oke. Yang diminta adalah 2 putra, 1 putri. Berarti ruang sampelnya tentunya adalah 14 kan? Diambil 3, berarti 14 kombinasi 3. Sedangkan harapannya adalah 2 putra. Tentunya 1 putri, karena cuma ada 2 jenis kelamin. Putra ada 8, diambil 2, berarti 8 kombinasi 2. Dan 1 putri, berarti kan? Dari 6, berarti 6 kombinasi 1. Nah itu harapannya. Sehingga peluang terpilih 2 putra dan 1 putri, itu berarti 8 kombinasi 2 kali 6 kombinasi 1 dibagi dengan 14 kombinasi 3. Dan 8 kombinasi 2 berarti 8 kali 7 per 2 kali 1. 6 kombinasi 1 adalah 6 per 1 atau 6 saja. 14 kombinasi 3 adalah 14 kali 13 kali 12 per 3 kali 2 kali 1. Atas ada per 2, bawah juga ada per 2. 12 dulu dibagi 3, berarti 4. Kemudian 8 dibagi 4, berarti 2. Nah, maka yang tersisa adalah 2 kali 7, 14. Berarti tersisa adalah 6 per 13. Jadi jawabannya adalah 6 per 13. Bisa dimengerti? Ya, jadi peluang terpilihnya 2 putra dan 1 putri adalah 6 per 13. Oke, kita lanjutkan. Dalam percobaan melantunkan 4 uang logam 320 kali. Frekuensi harapan muncul 2 gambar dalam percobaan tersebut adalah, oke. Sekarang peluang kejadian A-nya dulu. A, 2 gambar. Sedangkan ruang sampelnya dalam hal ini adalah 4 uang logam. Dalam percobaan melantunkan 4 uang logam. Berarti adalah 2 pangkat 4. Adalah 16. Berarti kan ya? Kalau 2 uang logam dari 2 gambar dari 4 uang logam, berarti NA-nya itu adalah 2 gambar pasti pasangannya dengan 2 angka ya. Berarti 4 kombinasi 2. 4 kombinasi 2 adalah 4 kali 3 dibagi dengan 2 kali 1. 12 bagi 2 berarti 6 ya. Nah, jadi peluang kejadian munculnya 2 gambar adalah 6 dibagi 2 gambar ya. 6 dibagi dengan 16. Jadi 6 dibagi 6, 16. Disederhanakan menjadi bagi 2, 3, bagi 2, 8. Nah, peluang atau frekuensi harapannya adalah peluang kali banyaknya melakukan percobaan. Peluangnya 3 per 8, melakukan percobaannya adalah 320 kali. 32 dibagi 8 berarti 4,
Jadi 320 bagi 8, 40. 40 kali 3 berarti 120. Jadi frekuensi harapannya muncul 2 gambar itu adalah 120 kali dari 320 kali percobaan. Bisa dimengerti? Jadi frekuensi harapan itu adalah peluang kali banyaknya dilakukan pengulangan. Nah, berikutnya, kalau seandainya ada seorang pemuda yang setiap harinya dapat tidur dengan 4 cara atau 4 posisi lah. Yaitu menelungkup, berbaring, menghadap kiri, dan menghadap kanan. Jika dia hitung selama 56 hari, maka frekuensi harapan pemuda itu tidur berbaring. Berbaring berarti peluangnya adalah 1 dari 4 kemungkinan. Berarti 1/4 karena ada 4 kejadian. Ada 4 kemungkinan cara dia tidur. Maka frekuensi harapannya tentunya adalah berapa kali dia melakukan kegiatan tidur. Berarti peluang kali berapa kali dia melakukan. 56. Jadi 56 dibagi 4. 56 dibagi 4 berarti 14. Jadi dia tidur berbaring itu sebanyak 14 kemungkinan. Atau 14 kali. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola merah dan 5 bola biru. Jika diambil 2 bola sekaligus dari dalam kotak itu, maka peluang terambilnya 2 bola yang berlainan warna. Oke. Dalam kotak ada 3 warna merah. Oke, 3 warna merah, kemudian 5 warna biru. Oke, ada 5 warna biru. Nah, ini diambil 2 bola sekaligus. Diambil 2 bola. Maka peluang 2 bola berlainan warna. Jadi peluangnya adalah berlainan warna. Artinya berarti 1 merah dan 1 biru kan berarti. Nah, itu peluangnya berapa? Nah, merah itu ada 3. Berarti 3 kombinasi 1. Lalu biru ada 5. 5 kombinasi 1. Seluruhnya ada 8. Diambil 2. Berarti 8 kombinasi 2. 5 kombinasi 1. 3 kombinasi 1 adalah 3. 5 kombinasi 1 adalah 5. 8 kombinasi 2 adalah 8 kali 7 per 2 kali 1. Berarti 15 dibagi 4. 8 dibagi 2, 4 ya. 4 kali 7, 28. Jadi peluangnya adalah 15 per 28. Jadi peluang terpilihnya berlainan warna, artinya 1 merah, 1 biru adalah 15 per 28. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. 6 orang siswa berderet membentuk 1 barisan. Oke, jika di antara mereka terdapat Budi dan Wati, maka peluang bahwa mereka berdua, Budi dan Wati, duduk di kedua tepi barisan. Oke. Jadi ini ada 6 orang. Ini katakanlah si Budi. Nah, di sini 4 orang yang lain. Ini si Wati. Begitupun sebaliknya. Bisa aja si Wati di sini. Ini orang lain. Kemudian si Budi di ujungnya. Gitu ya. Budi, Wati, atau boleh juga Wati, Budi. Berarti ada 2 kemungkinan. Nah, yang 4 kan bebas ini. Karena dia bebas berarti peluangnya adalah berapa nih? 4 faktorial kan ya?
Kemungkinannya berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti totalnya ada 24. Nah, jadi kejadian posisi Budi dan Wati ada di pinggir itu adalah 2 kali 24 atau 48. Nah, sedangkan ruang sampel, berarti kalau ruang sampel kan tanpa memperhatikan posisi Budi dan Wati, artinya bebas saja. Itu berarti 6 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 3, kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 6 faktorial. Nah, sehingga peluangnya kejadian tersebut itu adalah 48 dibagi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 48 itu 6 kali 8. Berarti 48-nya dicoret jadi 1 per tinggal sisa 5 kali 3 berarti 5. Jadi peluangnya adalah 1 per 15. Itu kalau Budi dan Wati ada di ujung-ujungnya. Bisa dimengerti? Ya, jadi ruang sampelnya adalah 6 faktorial karena berderet. Ya, tanpa memperhatikan Budi dan Wati. Kemudian harapannya Budi dan Wati di pinggir, ya berarti ada 48 kemungkinan. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. 2 buah dadu berwarna merah dan putih dilantunkan serentak 1 kali. Peluang muncul 2 mata dadu yang jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4. Jadi 2 buah dadu jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4. Kalau jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4 berarti hanya ada 1 kemungkinan. Yaitu apa yang jumlahnya 4 hasil kalinya 4? Cuman 2 tambah 2 kan? Sama 2 kali 2. Jadi NA-nya cuman 1. Berarti peluangnya karena dia 2 dadu. 2 dadu berarti ruang sampelnya ada 36. Jadi 1 per 36. Jadi ini kejadian bersyarat ya. Jadi jumlahnya 4 dan hasil kalinya 4. Berarti hanya 1 kemungkinan. Yaitu 1 per 36. Karena yang jumlahnya 4 belum tentu hasil kalinya 4. Yang hasil kalinya 4 belum tentu jumlahnya 4. Gitu ya. Oke? Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Sebuah mobil yang diuji mempunyai peluang gagal dalam ujian karena lampu 1/4, karena setir 1/2, karena rem 1/3. Peluang mobil itu lulus ujian. Oke. Jadi kalau lulus ujian berarti ketiganya lolos ya. Peluang A misalkan di sini 1/4. Ini lampu ya. A misalkan karena lampu misalkan A. Kemudian karena setir misalkan B. Karena rem misalkan C. Jadi peluang B adalah 1/2. Kemudian peluang C adalah 1/3. Karena gagal. Kalau gagal berarti komplement. Jadi A komplement, B komplement, C komplement. Berarti peluang lampunya nyala itu berarti 3/4. Peluang setirnya lancar berarti 1/2. Peluang remnya lancar berarti 2/3. Peluang lulus ujian berarti ketiga-tiganya lurus. A irisan B irisan C. Berarti PA kali PB kali PC. 3/4 kali 1/2 kali 2/3.
3. Gitu ya. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 3, 1. Jadi tinggal 1/4. Jadi peluangnya adalah 1/4. Bisa dimengerti? Oke, berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 10 orang laki-laki di mana setengah diantaranya bermata coklat. 20 orang wanita yang setengahnya diantaranya berwarna coklat. Jika dipilih secara acak, maka peluang terpilihnya orang yang bermata coklat atau dia laki-laki. Oke, jadi ini ada 2 kelompok katakanlah. Ada laki-laki, ada perempuan, wanita ya. Ini laki-laki, ini wanita, ini mata coklat, berarti ini mata tidak coklat. Sebuah kelas 10 laki-laki. Setengahnya coklat, berarti kan 5. Setengah diantaranya berwarna coklat. 20 wanita, setengahnya diantaranya coklat. Berarti sama, 10. Pertanyaannya, peluang terpilihnya orang yang bermata coklat. Orang yang bermata coklat. Ada 15 berarti kan ya. Ini juga 15. Kemudian laki-laki ada 10. Peluang terpilihnya berwarna coklat. Berwarna coklat itu berarti kejadian A katakanlah ya. Itu adalah 15/30. Atau dia seorang laki-laki. Laki-laki berarti B katakanlah. Itu adalah 10/30 gitu ya. Nah di sini ada irisannya nggak? Ada. Coklat laki-laki. Coklat laki-laki ada 5 kan ya. Sedangkan coklat yang bukan laki-laki juga ada 10. Nah yang ditanya adalah peluang terpilihnya orang yang bermata coklat. Nah bermata coklat berarti 1/2 kan ya. Atau dia seorang laki-laki. 1/3. Ada irisannya? Ada. Sudah dihitung. Di laki-laki sudah dihitung juga di warna coklat. Berapa A irisan B? Artinya laki-laki berwarna coklat. Laki-laki matanya berwarna coklat ada 5. 5 dari 30. Atau 1/6. Jadi peluangnya A gabung B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Berarti 1/2 ditambah 1/3 dikurangi 1/6. Dibuat perenaman. 1/2 berarti 3/6. 1/3 berarti 2/6. 1/6, 1/6. Jadi jawabannya adalah 4/6 atau 2/3. Jadi peluangnya adalah 2/3. Gitu ya. Bisa dimengerti? Oke, kita lanjutkan. Hasil survei dilakukan pada suatu wilayah terhadap kepemilikan mobil dan sepeda motor. Diperoleh data sebagai berikut. 10% penduduk tidak memiliki mobil dan sepeda motor. Oke. Berarti di sini ada sepeda motor, ada mobil. Lalu ada yang tidak punya keduanya. Itu 10%. 10% penduduk memiliki sepeda motor. 40% memiliki sepeda motor. 5% penduduk tidak memiliki mobil. Tidak memiliki mobil, tetapi memiliki sepeda motor. Berarti ini 5%. Oke. Nah, berarti ini sisanya.
Yang ditanyakan adalah maka peluang ia memiliki mobil tetapi tidak memiliki sepeda motor. Berarti yang ini yang ditanya. Gitu ya. Nah, karena yang memiliki 40 penduduk memiliki sepeda motor, lalu 5% penduduk memiliki tetapi tidak memiliki sepeda motor. Berarti X ini adalah 40% dikurangi 5%. Berarti 35%. Itu yang memiliki keduanya. Jadi yang memiliki keduanya itu adalah 35%. Yang ditanya adalah yang mobil saja. Berarti yang mobil saja, katakanlah ini A ya. Mobil saja. Itu berarti peluangnya yang mobil saja berarti 100% dikurangi 5% ditambah 35% ditambah 10%. Berarti 100% dikurangi 50%. Berarti ada 50%. Jadi peluang dia memiliki mobil tetapi tidak memiliki sepeda motor ada 50%. Gitu ya? Bisa dimengerti? Baik. Kita lanjutkan. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih. Dari kotak itu diambil 3 bola sekaligus secara acak. Oke, di sini dalam sebuah kotak ada 4 bola merah. Kemudian 6 bola putih. Ambil 3. Sekaligus. Peluang terambilnya sekurang-kurangnya 1 bola putih. A, minimal 1 bola putih. 1 bola putih. Ya, minimal 1 bola putih. Berarti yang tidak diharapkan adalah semuanya merah. Itu yang tidak diharapkan. Jadi peluang A adalah 1 dikurangi peluang yang bukan A. Berarti yang semuanya merah. Berapa nilainya? Semuanya merah berarti merah itu ada 4 diambil 3. Berarti 4 kombinasi 3. Total semuanya ada 10 diambil 3. 10 kombinasi 3. Berarti jawabannya adalah 1 dikurangi 4. Kombinasi 3 itu 4 kali 3 kali 2. Ya, begitupun yang bawah 10 kombinasi 3 berarti 10 kali 9 kali 8 ya. 3, 2, 1-nya dihilangkan. Oke, 4 kali 2 adalah 8. 9 dibagi 3 berarti 3. Jadi jawabannya 1 dikurangi 1/30. Berarti 29/30. Jadi peluang sekurang-kurangnya 1 bola putih adalah 29/30. Bisa dimengerti? Baik, kita lanjutkan. Dari 50 peserta tes masuk perguruan tinggi, diketahui 35 calon lulus matematika. 20 calon lulus fisika. Dan 30 calon lulus matematika dan fisika. Jika ditunjuk seorang peserta tes secara acak, maka peluang terpilih calon yang tidak lulus kedua mata pelajaran tersebut. Oke, berarti ini ada irisannya ya. Jadi ini kalau misalkan saya buat dalam sebuah himpunan, ada yang lulus matematika, ada yang lulus fisika. 10 calon lulus matematika dan fisika. 35 calon matematika berarti matematika saja 25.
20 calon lulus fisika, berarti fisika saja ada 10. Total semua 50. Ini baru 20, 45. Berarti 5 orang tidak lulus keduanya. Peluang terpilihnya calon tidak lulus keduanya. Ya berarti peluang bukan fisika, bukan matematika kan? Itu adalah 5/50. Jadi 1/10. Karena diminta yang bukan lulus fisika atau matematika. Oke. Saya kira itu untuk sesi pertama, persiapan penilaian harian, peluang suatu kejadian. Tonton terus video berikutnya agar kalian bisa memberikan keyakinan diri bahwa nanti bisa mengikuti penilaian harian matematika dengan baik dan nilai maksimum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.